Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1066-1070. Jika kalian penasaran, yuk mari, kita masuk ke alur ceritanya. Di depan, Yang Mulia Surgawi Hao memegang panji kecilnya dan ia dengan kejam membunuh setiap dewa dan setan yang dilihatnya. Dia sudah sangat kuat, meskipun dia belum mencapai alam tahta kaisar, dia adalah putra kaisar langit dan Yuanmu. Kekuatan garis keturunannya luar biasa, dan kemampuan bertarungnya sangat menakjubkan. Kamar selir menjadi kacau saat itu. Dewa-dewa yang kuat telah pergi ke ibu kota Giok untuk bertahan melawan Ah Chou. Yang tersisa bukanlah lawannya. Mereka mati sebelum mereka bahkan dapat melihat wajah Yang Mulia Surgawi Hao dengan jelas. Jiwa mereka semua disimpan dalam panji putih kecil yang ditempa oleh putra Surgawi Yin. Yang Mulia Surgawi Hao meneruskan perjalanannya sementara Yang Mulia Surgawi Yun mengikutinya. Tidak lama kemudian, Qin Mu yang mengikuti mereka tercengang. Dia melihat aula harta karun. Aula wewangian. Jantungnya berdebar kencang, yang langsung dirasakan oleh dua orang di depannya pada saat yang bersamaan. Yun Tianzun segera bersembunyi, sementara Qin Mu berubah menjadi bayangan di tanah seolah-olah dia meleleh. Yang Mulia Surgawi Hao melanjutkan setelah tidak melihat apapun. Tak lama kemudian, Yang Mulia Yun muncul dan melihat ke sekeliling. Ia juga tidak menemukan apapun, jadi ia mengikuti Yang Mulia Hao. Qin Mu muncul dari balik bayangan dan menatap Hall of Fragrance dengan ekspresi yang rumit. Aula wangi menekan sisa-sisa jiwa Yang Mulia Surgawi Yu. Namun, itu adalah aula agung Kaisar Surgawi yang paling berharga, jadi ada terlalu banyak segel dan jimat. Bahkan si cacat tidak bisa masuk, yang berarti dia juga tidak bisa. Qin Mu menarik napas dalam-dalam dan terus mengikuti Yun dan Hao. Tak lama kemudian, ia menemukan aula harta karun kedua dari 72, aula matahari cerah. Yang Mulia Surgawi Hao datang ke aula, yang dijaga oleh dua dewa kuno kilin. Mereka tampak serius dan menyeramkan. Yang Mulia Surgawi Hao berjalan ke arah mereka, dan mereka mengangkat cakar mereka dan berteriak, "Ini adalah tempat yang penting, mohon berhenti, Yang Mulia Surgawi." Yang Mulia Surgawi Hao berkata sambil tersenyum, "Saya di sini untuk memeriksanya atas perintah ayah saya, silakan izinkan saya masuk, para senior." "Perintah Kaisar, apakah Anda memiliki dekritnya?" Yang Mulia Surgawi Hao mengambilnya dan berkata, "Silakan lihat. Mereka adalah dewa-dewa kuno yang dibesarkan oleh gunung-gunung suci kuno." Mereka melihat dekritnya, tetapi Yang Mulia Surgawi Hao tiba-tiba membaliknya. Itu adalah cermin di bagian belakang, dan cahaya meledak darinya, yang menyinari roh-roh primordial kedua dewa kuno kilin. Mereka tidak bisa bergerak. Yang Mulia Surgawi Hao bangkit dan membunuh mereka berdua sebelum mengambil roh primordial mereka. Saat itulah dia merasa lega. Dia datang ke aula dan bergumam, "Ibu berkata bahwa kedua harta karun itu pasti ada di sini. Serangan Ah Chou ke surga adalah kesempatan yang sempurna bagiku untuk mencurinya. Dengan harta karun itu, aku bisa menguasai spesies primordial itu." Ada banyak sekali segel di depan aula matahari cerah. Yang Mulia Surgawi Hao jelas mendapat bimbingan dari Nyonya Yuanmu tentang cara menghancurkannya. Dia mundur, melambaikan tangan, dan ki vitalnya berubah menjadi naga yang berenang dan burung phoenix terbang yang terbang menuju segel tersebut. Seketika, rantai yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Clear Sun Hall untuk menyegelnya. Tatapan mata Yang Mulia Surgawi Hao berbinar. Ia gugup saat ia menghancurkan berbagai macam segel. Setelah beberapa saat, ia akhirnya menghancurkan semuanya. Pada saat itu, sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya saat ia bergegas memasuki aula. Segelnya langsung tertutup. Begitu dia masuk, Yang Mulia Yun melangkah maju, mengerang, dan menirukan tindakan Yang Mulia Hao. Dia melakukan semua yang dilakukan Yang Mulia Hao. Cara untuk menghancurkan segel Clear Sun Hall sangatlah rumit. Bahkan para jenius tidak akan mampu mempelajari begitu banyak cara untuk menghancurkan segel dalam waktu yang singkat. Namun, dia mampu mempelajari semua itu dan mengulanginya dengan sempurna. Dia adalah makhluk pertama yang mencapai alam tahta kaisar. Teknik langit biru langit ungu miliknya awalnya bagus dalam meniru seni pamungkas milik orang lain. Keturunannya Yun Jianli mengembangkannya dan menyerap esensi reformasi di seluruh era untuk mencegah teknik tersebut menjadi usang. Setelah Yang Mulia Yun menghancurkannya, segelnya terbuka, dan dia pun bergegas masuk ke aula.
Begitu dia masuk, segelnya tertutup kembali. Kinmu datang ke aula dan memikirkan cara mereka menghancurkan segel. Dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengingatnya sepenuhnya, tapi untungnya, aku punya cermin yang kutempa dari jalur lukisan untuk melakukannya. Dia membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan sebuah cermin. Cermin itu memancarkan cahaya dan memperlihatkan cara mereka memecahkan segel. Di tempat cermin itu bersinar, segel Clear Sun Hall terus terbuka, yang memungkinkan Kinmu masuk juga. Di aula matahari cerah, Kinmu jatuh ke dalam kehampaan. Aula matahari cerah tidak memiliki lantai, karena tempatnya sangat luas. Dia buru-buru terbang untuk mencegah dirinya terjatuh. Kemudian, dia melihat berbagai macam harta karun mengambang di Clear Sun Hall. Harta karun itu memancarkan berbagai macam cahaya dan terlihat jelas. Di luar harta karun, ada lentera istana. Mereka melayang di angkasa dan setinggi manusia. Mereka menekan cahaya harta karun. Anehnya, cahaya yang dipancarkan sangat teratur. Kinmu menyadari sesuatu. Lentera istana ini adalah alat penahan yang menjaga harta karun di brankas. Harta karun yang mengapung di aula matahari cerah berukuran besar dan dilapisi dengan jimat. Di dekatnya, Kinmu melihat bola raksasa setinggi sekitar 60 kaki yang sangat halus sehingga ia tidak menemukan cacat apapun. Apa ini? Dia ingin melihatnya lebih dekat, tetapi dia mendengar detak jantung aneh yang keluar darinya. Kinmu terkejut. Ini bukan bola, ini telur yang berisi kehidupan. Sebelum dia bisa mencapai bagian depan, lentera-lentera istana bersinar. Banyak cahaya berkumpul dan bersinar ke arahnya. Sosok Kinmu berkelebat menghindari cahaya. Dia mengubah tubuhnya ribuan kali. Di sanalah teknik tubuh yang diberikan kripel kepadanya bersinar. Kinmu datang ke sisi bola itu dan meletakkan telapak tangannya di atasnya. Dia langsung merasakan detak jantung di dalamnya berubah menjadi suara dao yang agung, dan seolah-olah seseorang sedang melafalkannya di dalam. Mungkinkah itu dewa kuno? Kinmu bingung. Bukankah para dewa kuno lahir di era purba? Mengapa masih ada yang belum lahir dan disegel di sana? Pada saat itu, cahaya di depan menjadi jelas saat melesat dengan kacau. Seketika, semua lentera istana diaktifkan. Miliaran lampu menerangi istana dan membuat tempat itu hampir mustahil untuk bersembunyi. Dia tidak yakin apakah Yang Mulia Surgawi Yun atau Yang Mulia Surgawi Hao yang memicu lentera istana yang menyegel harta karun dan menyebabkan reaksi berantai yang langsung membahayakan semua orang di dalamnya. Kinmu langsung mengecilkan tubuhnya hingga menjadi setitik debu kecil, lalu memantul di sekitar bola untuk menghindari cahaya. Tak lama kemudian, seberkas cahaya melesat keluar dari tengah alisnya, yang menyinari lentera-lentera di dekatnya. Dia menyimpan salah satunya di tanah katakin. Alis Kinmu yang terdalam bersinar dan terus menyinari tempat itu. Lentera-lentera istana di dekatnya tersapu untuk membentuk ruang yang aman. Jauh di sana, gelombang ledakan seni ilahi datang, dan lentera istana padam satu persatu. Jantung Kinmu berdebar kencang. Yang Mulia Surgawi Yun sudah menjadi makhluk alam tahta kaisar saat ini. Yang Mulia Surgawi Hao juga makhluk di alam langit luminous. Kekuatan mereka berada di atasku, dan lentera-lentera ini tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Tak lama kemudian, semua lentera padam, dan yang tertinggal hanyalah cahaya harta karun yang dipancarkan oleh harta karun balai matahari cerah. Kinmu mengeluarkan banyak cahaya dari jantung alisnya untuk menyimpan telur besar yang mirip dengan telur para dewa kuno sebelum terbang menuju harta lainnya. Itu adalah gunung harta karun. Jantung alis Kinmu bersinar lagi, dan dia mengambilnya sebelum mencapainya. Benda itu terbuat dari sesuatu seperti batu giok yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Namun, benda itu pasti penting karena disimpan di brankas Kaisar Langit. Mungkinkah itu harta karun yang dicuri dari istana leluhur oleh Kaisar Langit kuno? Dia juga mengambil sungai yang berkelok-kelok. Sungai itu ditempa agar kecil, panjangnya hanya sekitar 50 hingga 60 kaki, tetapi berat. Bahkan ketika dia menyimpannya di tanah katakin, Kinmu merasa jantung alisnya tenggelam. Sungai apa ini? Kinmu menggigil saat dia merasakan pupil mata ketiganya jatuh ke bawah karena hancur. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Segera, Kaisar Langit akan mengalahkan Ah Chou dan kembali ke Yudu. Dia harus mengambil semua yang bisa dia lakukan selama waktu ini. Yang Mulia Surgawi Yun dan Yang Mulia Surgawi Hao memiliki ide yang sama. Harta karun di aula matahari cerah jumlahnya semakin berkurang. Kinmu melihat Yang Mulia Surgawi Hao mengeluarkan tas yang terbuat dari kulit ular dan memasukkan harta karun ke dalamnya. Jelas bahwa itu adalah harta karun yang luar biasa. Celestial Venerable Yun memiliki karung yang tidak biasa. Kinmu merasakan aura Taoti dari karung itu, jadi itu pasti harta karun yang ditempa dari kulit Taoti. Di aula,
lampu harta karun terus menghilang, meredupkan tempat itu. Kinmu mempercepat perampokannya ketika dia tiba-tiba melihat pilar giok yang sangat jelas. Dia tertegun dan hampir berteriak. Itulah yang ada di paviliun pelindung leluhur Dao yang dapat mencetak segala macam jejak dewa kuno dan bahkan menciptakan wujud yang mulia surgawi Yu. Mungkinkah pilar giok itu merupakan harta karun yang luar biasa? Dia bergegas maju, tetapi melihat yang mulia surgawi Hao meraihnya terlebih dahulu. Dia menaruhnya di dalam tasnya. Tatapan mereka bertemu. Kinmu membalikkan telapak tangannya, sementara yang mulia surgawi Hao bangkit dan membesar. Kinmu memasuki jalan dengan seni ilahi dan melepaskan kesempurnaan surgawi yang menyeluruh. Pada saat yang sama, yang mulia surgawi Hao melambaikan panjinya. Tubuh Kinmu goyah, seolah-olah tidak berguna. Ki vital yang mulia surgawi Hao meledak, dan istana surgawi muncul untuk melindunginya dari seni ilahi Kinmu hingga istana itu hancur. Kinmu berbisik pelan tentang betapa malangnya hal itu. Pada saat itu, seni ilahi yang mulia surgawi Hao tidak sebaik miliknya meskipun kedalaman kultivasinya melampaui miliknya. Tubuh jasmaninya juga sangat kuat. Dia mungkin sedang dalam tahap pematangan. Satu orang melarikan diri ke timur, sementara yang lain melarikan diri ke barat. Mereka tidak melawan. Sebaliknya, mereka memilih untuk terus menjarah. Waktunya sudah mepet, dan yang mulia surgawi Hao menyadari bahwa tidak akan mudah untuk mengalahkan Kinmu. Kinmu punya ide yang sama, jadi mereka memutuskan untuk tidak bertarung. Aula matahari cerah menjadi makin gelap dan satu-satunya cahaya yang tersisa hanyalah cahaya yang tersebar. Pada saat itu, mata Kinmu berbinar dan dia hampir menangis kegirangan. Dia melihat beberapa pecahan batu asal primordium agung. Batu asal primordium agung, harta karun Kaisar Agung disimpan di sini oleh Kaisar Surgawi. Kinmu terbang ke arahnya, berubah menjadi seberkas cahaya ilahi. Pada saat yang sama, dia melihat dua cahaya ilahi lainnya bergegas menuju tempat itu. Mereka adalah Yang Mulia Surgawi Hao dan Yang Mulia Surgawi Yun. Namun, Kinmu segera mengetahui bahwa target mereka berbeda dengannya. Dia melihat ke arah yang mereka tuju, dan dia menggigil. Dia melihat bahwa target Yang Mulia Surgawi Yun adalah altar pengorbanan kecil, sedangkan target Yang Mulia Surgawi Hao adalah segel besar. Stempel Kaisar Agung dan altar pengorbanan Kaisar Agung. Kesadaran Kinmu terbang keluar dan berguling ke arah batu asal primordium agung. Dia mengambilnya dan membagi kesadarannya menjadi dua. Satu menuju ke segel, sementara yang lain menuju altar pengorbanan. Pada saat yang sama, seni bela diri milik Yang Mulia Surgawi Yun dan Yang Mulia Surgawi Hao terbang ke arahnya secara bersamaan. Kulit kepala Kinmu menjadi mati rasa, dan dia segera mengeluarkan telur bundar yang tampak seperti dewa kuno untuk melindunginya. Seni ilahi mereka meledak dan menghantam Kinmu dan telur itu. Pada saat itu, Yang Mulia Yun memperhatikan wajah Kinmu dan merasa bingung. Luo Xiao, bukankah kamu sudah mati? Hatinya bergetar, dan dia terpukul oleh gerakan Yang Mulia Surgawi Hao karena dia tidak memperhatikan. Yang Mulia Surgawi Hao tertawa saat dia mengambil stempel Kaisar Agung. Dengan itu, dia segera menuju altar pengorbanan Kaisar Agung. Yang Mulia Yun bergegas maju. Meskipun ia memulai serangan gilanya belakangan, ia lebih cepat. Mereka hampir mencapai altar pengorbanan Kaisar Agung pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, ia menghilang. Hati mereka bergetar, dan dengan teriakan dari Yang Mulia Surgawi Hao, segel Kaisar Agung yang dipegangnya juga lenyap. Apa-apaan ini? Pikiran seperti itu muncul di kepala mereka berdua. Pada saat yang sama, keributan mengerikan datang dari luar aula saat Kaisar Langit menyerang Ah Chou. Yang Mulia Surgawi Yun dan Yang Mulia Surgawi Hao segera memutuskan untuk pergi, jadi mereka bergegas keluar dari aula. Akan terlambat jika mereka pergi nanti. Reinkarnasi Earth Count, Ah Chou, bukanlah lawan Celestial Emperor. Dia akan dikalahkan dalam satu gerakan. Saat itu, mereka pasti akan mati mengenaskan jika mereka terjebak di dalam Clear Sun Hall. Mereka punya ambisi besar dan tidak akan membiarkan diri mereka mati di sana. Saat mereka bergegas menuju pintu, Kinmu menstabilkan dirinya dan terbang ke tempat segel dan altar pengorbanan menghilang. Dia memegangi mereka. Ketika dia menyimpan yang ada di jantung alisnya, segel dan altar pengorbanan di dalam Clear Sun Hall tiba-tiba muncul kembali. Kinmu meraih mereka dan bergegas keluar aula. Kekerasan hebat di langit menyebabkan Dewa Selatan Burung Vermilion keluar dari istananya. Dia mendongak dan melihat langit menyeret dunia raksasa sambil mengitari Ah Chou, yang berjalan maju dengan belenggu dao besar yang tak terhitung jumlahnya padanya. Dia berkata dengan nada hambar, putra mahkota sudah keterlaluan dengan ini. Namun, tanpa pengampunannya, dia tidak akan berani melakukan hal-hal seperti itu. Dia tertawa dingin saat melihat pusat kekuatan langit.
Apa yang kau rencanakan, Kaisar? Ketika kau membentuk langit, kau telah mengumpulkan kekuatan dewa kami dan menjadikannya milikmu. Apakah kau masih khawatir tentang kami? Dia berkata pelan pada dirinya sendiri, ya. Earthcount dan Heaven Duke terlalu kuat. Mereka tidak bisa dikendalikan olehmu. Selama kamu memiliki kelemahan mereka, kamu bisa mengendalikan mereka, kan? Heaven Duke telah diberi pelajaran olehmu, dan sekarang giliran Earthcount. Dia berkata pelan dengan muram, sebentar lagi, giliran Ibu Pertiwi, lalu giliran Yin Surgawi. Lalu, giliran kita, keempat dewa, kan? Namun, aku tidak akan membiarkannya terjadi tanpa melakukan apapun. Pada hari itu, cuaca di langit sangat buruk. Serangan Ah Chou ke langit menyebabkan jatuhnya dewa-dewa kuno dan setengah dewa. Pasukan langit menderita banyak korban. Pada akhirnya, ia mencapai ibu kota Giok dan dikalahkan oleh Kaisar Surgawi, dan mundur ke Yudu. Kaisar Langit mengulurkan telapak tangannya dan menangkap bayi perempuan yang jatuh dari bahu Pangeran Bumi. Pada saat itu, Yang Mulia Yun dan Yang Mulia Hao melarikan diri dari aula matahari cerah. Mereka pergi dengan barang jarahan mereka tanpa saling memandang. Tak lama kemudian, Kinmu yang berada satu langkah di belakang, juga bergegas keluar dari aula matahari cerah. Ia mengubah penampilannya di sepanjang jalan untuk menghindari para dayang istana di kamar selir sehingga ia bisa menyelinap ke ibu kota Giok. Tak lama kemudian, ia menyamar sebagai Luo Xiao untuk melarikan diri dari kota. Pada saat yang sama, burung hijau itu bergegas masuk ke Yudu, tetapi sudah terlambat. Raja Dewa Gong Yun melihat Earthcount terbangun. Dia membuka matanya di neraka dan menatap ke arah langit. Tidak ada emosi yang mengalir dari matanya. Earthcount tidak melihat ke arah mereka, namun dia mengangkat telapak tangannya, dan aliran sungai hantu menyapu ke arah burung dan istana di atasnya. Pandangannya tertuju pada tangan Kaisar Langit yang di dalamnya terdapat putrinya. Raja Dewa Gong Yun merasakan hawa dingin di tulang belakangnya. Dia hendak menghalanginya ketika pengekangan di tubuh Da Hong terbuka. Dia keluar dan berubah menjadi seekor burung besar yang terbang. Dia tertawa dan berkata, "Tenanglah, istriku tercinta. Earthcount tidak akan berani menyakitimu jika aku ada di dekatmu." Gong Yun bertahan melawan serangan sungai hantu, dan jiwanya terguncang karena serangan itu. Pada saat itu, sebuah kekuatan dahsyat datang untuk memblokir sungai hantu. Itu adalah tubuh asli Kaisar Agung yang menyerang meskipun tidak muncul. Gong Yun tahu bahwa dia harus mengandalkan bantuan Kaisar Agung untuk melarikan diri dari Yudu. Putri Dewa Iblis yang paling kuat lahir di dunia orang hidup, bukan di Yudu. Suara Kaisar Langit datang dari jauh di atas, namun terdengar jelas saat memasuki telinga Earthcount. Putri Netherworld dipenuhi dengan kekosongan. Karena itu, kita akan memanggilnya Wei Su. Aura iblis Yudu terlalu pekat, jadi kita akan membiarkan Su tinggal di surga. Bagaimana menurutmu, Dao Friend? Earthcount menunduk dan melihat reinkarnasinya, Ah Chou, terjun ke dalam kegelapan tanpa henti. Itu keputusan yang bijaksana, Kaisar, katanya. Kaisar Langit tersenyum. Di ibu kota Giok, putra mahkota Qi melihat adegan di mana Kaisar Langit bertarung melawan Ah Chou dan merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Sepertinya saat ini aku tidak memiliki kekuatan untuk menyingkirkan ayahku. Namun, ayahku tidak akan menoleransiku sekarang karena aku menyerang Earthcount dan menyebabkan keributan besar. Aku harus memberontak sekarang. Aku masih memiliki setengah dewa, ibuku, dan banyak dewa kuno di pihakku. Aku mungkin tidak akan kalah dari ayah. Pada saat itu, Kinmu berjalan melalui langit, bergerak cepat menuju istana langit burung vermilion. Hujan gerimis. Hujan turun dari langit untuk membersihkan darah dari jalanan. Para dewa yang tidak mati mengangkut mayat orang mati. Ah Chou Earthcount menggunakan kekuatan tubuh asli Earthcount dan menyebabkan kerusakan parah pada langit. Namun, Kinmu tidak merasa bersalah, karena ia mendapat imbalan besar atas pertaruhannya. Ia tidak meminta kekayaan, tetapi ia mendapatkan Grand Emperor's Grand Primordium Origin Stone. Seseorang bahkan dapat menggunakan potongan-potongan itu untuk menyusun batu asal Primordium Agung yang lengkap. Sekarang, yang harus ia lakukan hanyalah menemui Dewa Selatan Burung Vermilion dan mendapatkan salah satu harta karunnya. Atau, ia bisa menyuruhnya membelah jiwanya untuk bereinkarnasi sehingga ia bisa terhindar dari kematian yang akan datang. Dia mempercepat langkahnya. Ketika dia melewati istana surgawi Pancavitya, ada sosok di balik pintu istana, yang berkata dengan jelas, "Sudah lama sekali, Luo Xiao." Hati Kinmu bergetar, dan dia berbalik untuk melihatnya. "Sudah lama sekali, Yang Mulia Yun." Yang Mulia Surgawi Yun mendengus dingin dan memasuki istana surgawi Pancavitya sebelum berkata, "Silakan masuk. Tempat ini adalah istana surgawi para dewa kuno dari 5 elemen.
Mereka telah meninggal karena Yang Mulia Surgawimu, jadi tempat ini kosong. Kinmu menahan kegembiraannya dan mengikutinya, berencana untuk menunjukkan wujud aslinya ketika dia secara tidak sengaja melihat Yang Mulia Surgawi Hao di belakangnya. Jantung Kinmu berdebar kencang, dan dia menahan diri. Mereka memasuki istana surgawi Pancavitya, dan Kinmu datang ke sisi Yang Mulia Surgawi Yun. Aku melihatmu mati secara langsung. Kau mati di sungai surgawi, dengan jasadmu hanyut olehnya. Yang Mulia Surgawi Yun tiba-tiba berhenti dan berkata, Anda tidak mungkin bisa hidup, namun saya telah melihat Anda lagi. Kinmu merasakan Yang Mulia Surgawi Hao juga masuk, dan dia berkata, saya terselamatkan. Yang Mulia Yun berkata, Anda mempercayakan mata dan kesadaran Anda kepada saya. Saya melihat orang-orang Anda di sana, dan saya melihat Anda menjadi leluhur roh. Saya tidak tahu bagaimana kesadaran Anda menjadi leluhur roh sementara tubuh jasmani Anda masih hidup. Kinmu berkata, kita berbeda. Kematian jiwa kita bukanlah kematian yang sesungguhnya bagi kita. Kematian yang sesungguhnya adalah hilangnya kesadaran. Mungkin, Yang Mulia Yun mengangguk dan berkata, saya pergi ke orang-orang Anda dan melihat teknik kultivasi mereka. Itu aneh dan berbeda. Orang-orang Anda tidak tahu bagaimana cara menipu dan berbohong. Interaksi mereka bergantung pada kontak kesadaran. Dengan sentuhan ringan, orang-orang dapat saling memahami seperti tanah yang bersih. Saya kadang-kadang pergi ke sana untuk mencari ketenangan, tetapi Anda berbeda, Anda akan berbohong kepada saya. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Dia jelas merasakan Yang Mulia Surgawi Hao menyelinap ke istana surgawi Pancavitya. Kesadarannya mungkin tidak sekuat Kinmu, tetapi juga tidak lemah. Kesadarannya cukup kuat untuk dirasakan. Kekosongan besar yang diceritakan Kinmu kepadanya adalah sesuatu yang dirindukannya, tetapi dihancurkan oleh Kaisar Agung. Dia juga bukan Luo Xiao yang jujur seperti yang dia pura-purakan. Aku mati di sungai surgawi. Di mana binatang buas yang mengikutiku? Tanyanya. Yang Mulia Surgawi Yun berkata, saya mengirimkannya ke kekosongan besar. Kinmu menghela napas. Kaisar Agung tahu di mana kekosongan besar berada. Kesadarannya bergetar saat ia mengirimkan informasi ke kepala Yang Mulia Surgawi Yun. Aku tidak bisa kembali lagi. Tolong berikan batu asal primordium agung kepada orang-orangku dan bantu mereka membangun jembatan Void dan dunia paramita. Kau harus tahu asal-usul dan kegunaan segel Kaisar Agung dan altar pengorbanan Kaisar Agung. Aku akan meminjamkannya kepadamu. Kembalikan kepadaku di masa mendatang. Dia segera berbalik dan mengarahkan pandangannya ke tempat Yang Mulia Surgawi Hao bersembunyi, melepaskan kesadarannya. Yang Mulia Surgawi Hao tercengang saat semua yang ada di depannya menghilang. Yang tersisa hanyalah Kaisar Surgawi kuno yang mengesankan. Yang Mulia Surgawi Hao merasakan hawa dingin di tulang belakangnya. Dia langsung menyadari bahwa itu adalah ilusi, jadi dia menggigit lidahnya dan memuntahkan darah segar. Darahnya mengandung garis keturunan dari dua dewa kuno yang agung, dan langsung melelehkan ilusi kesadaran Kinmu dan menghancurkan seni ilahi kesadaran Kinmu. Pada saat yang sama, Yang Mulia Surgawi Yun membawa batu asal primordium agung, segel Kaisar Agung, dan altar pengorbanan Kaisar Agung. Dia membalikkan telapak tangannya dan menyimpan ketiga benda itu. Dia kemudian melihat lagi, tetapi Kinmu telah pergi. Tatapan mata Yang Mulia Yun dipenuhi dengan kebingungan dan keraguan. Luo Xiao ini berbeda dari orang yang telah meninggal di sungai surgawi. Meskipun kesadarannya juga kuat, kepribadiannya berbeda. Yang Mulia Surgawi Hao datang dan melihat sekeliling. Dia frustrasi karena tidak dapat menemukan Kinmu. Saya tahu orang ketiga di aula ini adalah Anda, Yang Mulia Surgawi Yun, kata Yang Mulia Surgawi Hao dengan santai. Yang Mulia Surgawi Yun berkata dengan jelas, saya tahu salah satu dari mereka adalah Anda. Tatapan mata Yang Mulia Surgawi Hao berbinar saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa orang lainnya. Aku tidak percaya ada orang ketiga selain kita yang dapat memanfaatkan kesempatan Ah Chou untuk membuat kekacauan di Istana Surgawi dan menjarah aula. Ini membuatku penasaran. Ada banyak sekali orang luar biasa di dunia ini. Kebanyakan dari mereka adalah tokoh legendaris. Apakah Anda yang mementaskan pertarungan antara Putra Mahkota Ki dan Pangeran Bumi? Indah sekali. Yang Mulia Surgawi Yun memuji dengan tulus, bagus sekali, Yang Mulia Surgawi Hao. Kau berhasil memanfaatkan Earthkaun, Putra Mahkota Ki, dan Brankas Kaisar Surgawi. Yang Mulia Surgawi Hao tersenyum dan berkata dengan santai, saya hanya memanfaatkan situasi ini. Saya mungkin pemimpin para dewa setengah di alam primordial, tetapi pemimpin para dewa setengah di dunia lain adalah Putra Mahkota. Saya hanyalah seorang pejabat rendahan seperti Anda.
Saya hanya perlu meminta beberapa dewa setengah untuk memberitahu putra mahkota bahwa Pangeran Bumi telah bereinkarnasi dan bahwa kesempatan itu ada di sini. Dia tentu saja akan menyerang. Selain itu, ia memperlihatkan senyum jenaka. Kaisar Langit tidak ingin putra mahkota tetap hidup. Ambisi putra mahkota telah tumbuh terlalu besar, dan ia menjadi terlalu dekat dengan dewa-dewa kuno lainnya. Setelah ini, putra mahkota Ki harus memberontak, dan dia akan mati karenanya. Tidak seorang pun akan mampu memperjuangkan posisi itu bersamamu setelahnya. Namun, tidak peduli seberapa bagus rencanamu, skalanya tetap kecil. Celestial Venerable Yun memandang aula langit luminous dan berkata, kau tidak bisa melawannya. Yang mulia Surgawi Hao merasakan hal yang sama saat dia berdiri bersamanya untuk melihat aula langit luminous. Dia berbisik, setiap kali aku melihatnya, aku selalu merasa terlalu lemah untuk melawannya. Aku tahu betapa menakutkannya dia. Semakin aku tahu tentangnya, semakin aku tahu tentang betapa tak terkalahkannya dia. Dia hanya memiliki satu kelemahan, dan jika dia tidak memilikinya, maka... Dia menggigil beberapa kali. Tatapan mata yang mulia Yun bersinar. Satu-satunya yang layak untuk kupandang di era ini adalah dirimu. Kau tampaknya berasal dari latar belakang yang terhormat, tetapi kau adalah anak haram tanpa status. Kau mengalami serangan yang juga melenyapkan hati daumu, tetapi kau bangkit kembali dan dengan sukarela menyerahkan posisi yang tampaknya mewah dan terhormat di surga untuk menjadi petani di batas bawah. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, aku melihat ambisi dan keinginan yang tak ada habisnya darimu. Kau berteman dengan para dewa setengah, Yang Mulia Surgawi Huo, dan Putra Surgawi Yin. Bahkan Kaisar Dewa Langsuan dan Raja Dewa Leluhur sangat memujimu. Dalam setiap perang antara langit surgawi naga dan langit surgawi Han, aku juga melihat kebijaksanaanmu. Hanya ada dua pahlawan di dunia ini. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Yang Mulia Surgawi Hao di hadapannya. Yang Mulia Surgawi Hao tertawa sebelum berkata, kita punya musuh yang sama. Kau butuh kekuatanku, dan aku butuh kebijaksanaanmu. Yun, selain Lan Yutian dan Yang Mulia Surgawimu, kaulah orang yang paling membuatku terkesan. Aku bisa mendatangkan dewa setengah terkuat, sementara kau bisa mendatangkan manusia terkuat. Kita butuh perencanaan yang matang. Yang Mulia Yun mengangguk saat sosok wanita master penciptaan bernama Langsuan muncul di benaknya. Dia berkata, aku punya ide. Kita hanya perlu menunggu beberapa tahun lagi hingga kalian semua mencapai alam tahta kaisar. Aku siap menyerang setelah itu. Dia hanya punya satu kelemahan, dan kita hanya punya satu kesempatan. Kita harus sempurna dalam hal ini. Dengan tatapan yang dalam, dia berkata, sebelum ini, aku harus berurusan dengan orang lain terlebih dahulu, makhluk kuat lain yang sama kuatnya dengan ayahmu. Hati Yang Mulia Surgawi Hao berdebar-debar karena memikirkan hal itu. Siapakah orang itu? Kaisar Agung. Yang Mulia Yun berbalik, sambil berkata sambil pergi, kita harus menyingkirkannya untuk memastikan bahwa dia tidak akan menimbulkan kekacauan setelah kita menyingkirkan ayahmu. Jika tidak, Kaisar Agung akan menjadi kaisar surgawi lainnya, dan yang akan kita lakukan hanyalah bekerja untuknya. Kaisar Agung harus mati sebelum ayahmu. Yang Mulia Surgawi Hao memperhatikan kepergiannya dan tidak dapat menahan diri untuk memujinya. Yang Mulia Surgawi Yun benar-benar musuhku yang terkuat. Apa yang kupikirkan, dia juga pikirkan. Apa yang tidak kupikirkan, dia pikirkan. Namun, pemenang akhirnya ditentukan oleh kekuatan. Dia berjalan keluar dari istana surgawi Pancavitya sambil berkata, kekuatan manusia jauh berbeda dari kekuatan setengah dewa. Setelah putra mahkota Ki meninggal, kekuatan setengah dewa akan berada di bawahku. Aku lebih kuat, jadi pemenang akhirnya adalah aku. Kinmu pergi ke istana surgawi burung vermilion, tetapi dewa selatan burung vermilion tidak ada di sana. Para dewa yang mengawasi tempat itu berkata, dewa selatan pergi setelah kekacauan untuk mengunjungi dewa utara dan dewa timur. Kinmu mengerutkan kening dan meminta kertas dan tinta dari sang dewa. Ia menulis surat, memberikannya kepada sang dewa, dan berkata, ketika dia kembali, berikan padanya. Katakan padanya bahwa saudaranya ada di sini, dan minta dia melakukan apa yang tertulis di surat itu. Sang dewa menyimpan surat itu. Tidak lama kemudian, penjarahan di aula matahari cerah menjadi jelas bagi semua orang. Kaisar Langit sangat marah, dan ia memerintahkan penguasa Matahari Agung untuk memimpin para dewa bintang untuk mengunci langit dan menginterogasi serta menggeledah semua orang. Bahkan istana surgawi dari keempat dewa tidak luput darinya. Pangeran Bumi, Adipati Langit, Ibu Pertiwi, Yin Langit, dan saudara perempuan Permaisuri Langit semuanya memiliki istana langit di surga yang digeledah. Jaring langit yang tak tertembus terbuka lebar. Cahaya pekat melayang di mana-mana di langit.
Itu adalah rantai cahaya yang dibentuk oleh Dao Agung. Dalam kondisi seperti itu, hampir mustahil untuk meninggalkan langit. Saya bertanya-tanya apakah saya dapat membawa hal-hal dari masa lalu ke masa depan. Qin Mu mengerang. Menurut aturan substansi yang tidak berubah, seseorang dapat melakukan hal itu, tetapi dia tidak yakin tentang hal itu. Pada saat itu, pasukan hendak menggeledah tempat dia berada, jadi Qin Mu memutuskan untuk memadamkan lentera. Beberapa saat setelah keributan berakhir, Dewa Selatan kembali ke istana surgawinya setelah mengunjungi 3 dewa kuno lainnya. Dewa yang menjaga pintu memberinya surat itu dan berkata, "Permaisuri, seorang pemuda dengan mata besar dan alis tebal datang membawa lentera dan mengaku sebagai saudaramu. Dia meninggalkan sepucuk surat. Anehnya, dia tidak punya apa-apa untuk menulis dan meminta sesuatu kepada kami." "Kakak, dengan lentera." Dewa Selatan kebingungan. Ia mengambil surat itu dan masuk sambil berpikir, kedua bajingan tua licik Dewa Utara itu benar. Kaisar Langit awalnya memerintahkan 28 dewa kuno untuk mengambil alih kekuasaan kita dan memerintah keempat kutub. Sekarang setelah mereka mati di tangan Earth Count, keempat kutub tidak memiliki dewa yang memerintah mereka, yang berarti kekacauan akan terjadi. Ini akan menjadi kesempatan kita untuk kembali. Dia duduk di sarang istana, pakaian merahnya menutupinya. Seluruh tempat itu berwarna merah tua dan merah menyala, bergerak seperti api, dan membuatnya tampak sangat cantik. Dewa Selatan menyingkirkan surat itu, sambil berpikir, mungkin Kaisar Langit tampak memiliki niat baik dalam membangun istana langit untuk kita, tetapi pada kenyataannya, dia ingin mengambil alih kekuatan kita dan menjebak kita di surga seperti tawanan. Pasti ada pemberontakan besar bagi kita untuk meninggalkan tempat ini, sesuatu yang lebih besar daripada serangan Ah Chou. Ketika seseorang jauh dari otoritas, kekuatan yang ada tidak akan campur tangan. Selama aku kembali ke kutub, aku akan bebas dan tidak lagi dibatasi oleh langit. Kesedihan memenuhi wajahnya. Dari mana datangnya pemberontakan yang lebih besar dari serangan Ah Chou? Setelah beberapa saat, dia menghela napas pelan dan mengambil surat Qin Mu. Dia melihat ada segel di atasnya dengan gambar burung merah tua. Dia terkejut, jejak itu hidup, dan rune di atasnya adalah tanda burung vermilion. Bahkan orang-orang yang mengenalnya dengan baik tidak akan ahli dalam begitu banyak rune dao besar burung vermilion. Namun, orang yang meninggalkan surat itu dengan santai meninggalkan jejak vermilion bird yang hampir sempurna. Hanya dia yang bisa memecahkan segelnya. Jika orang lain menyentuhnya sedikit saja, surat itu akan terbakar dan berubah menjadi abu. Orang yang meninggalkannya mengaku sebagai saudaraku. Mungkinkah? Dia membuka segelnya. Kata-kata di dalamnya melompat dan perlahan-lahan terbakar di udara. Kata-kata itu berubah menjadi api yang menyatu. Dewa Selatan burung vermilion menatapnya cukup lama dan membaca isinya. Surat itu pun menjadi abu. Itu benar-benar saudaramu Qin. Mata panjang Dewa Selatan berkedip, dan dia berbisik, dia mengklaim bahwa aku akan mati di masa depan dan ingin aku bersiap. Dia memberiku 2 strategi. Yang pertama adalah menghubungi Yang Mulia Surgawi Yue dari manusia dan memberinya bulu untuk diamankan. Yang kedua adalah membelah jiwaku dan merencanakan rencana reinkarnasi. Dewa Selatan berbaring di sarangnya saat kakinya yang kurus terlepas dari pakaiannya. Dia berpikir, namun, Dewa Timur ingin aku waspada terhadap Yang Mulia Surgawi manusia seperti Yang Mulia Surgawimu, karena dia membunuh banyak dewa kuno dan merupakan ancaman terbesar bagi kita. Dia benar, penguasa bintang 5 elemen tewas di tangannya. Dia dalam dilema. Dia duduk dan berjalan-jalan. Namun, segera, dia bertekad. Aku akan menemui Yang Mulia Surgawi Yue terlebih dahulu. Jika karakternya buruk dan ini adalah rencana, aku akan menjauh darinya. Jika karakternya hebat, maka aku tidak keberatan berteman dengannya. Aku mengenali gadis kecil itu, Yang Mulia Surgawi Ling. Oh benar, dia membentuk aliansi surga dengan saudaramu. Pada tahun yang sama, Yang Mulia Surgawi Yun pergi ke Void Besar dan menyerahkan batu asal Primordium Agung kepada para master penciptaan di sana dan berkata, Luo Xiao meninggalkan sebuah batu berharga yang dia klaim dimaksudkan untuk kalian semua guna membangun jembatan Void dan dunia paramita. Mereka terkejut, tetapi tidak banyak mempertanyakannya. Yang Mulia Yun memandang para ahli penciptaan yang jujur ini dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Akan sulit bagi para penguasa penciptaan untuk melawan serbuan Kaisar Agung. Dia melihat Lang Wo lagi. Gadis dari para ahli penciptaan ini sangat cantik dan mengharukan. Setiap kali dia melihatnya, pikiran-pikiran aneh akan muncul di benaknya. Dia punya ide, tetapi dia tidak tega membiarkan gadis ini berada dalam bahaya. Dia kembali ke surga Han Surgawi dan melihat Yang Mulia Surgawi Ling menyempurnakan jalur penciptaan. Dia menciptakan lebih banyak spesies aneh.
Jantungnya berdebar kencang saat dia bertanya, Ling, bisakah kau menciptakan manusia sejati? Yang Mulia Ling mendongak dari gulungan yang tak terhitung jumlahnya dan menatapnya, jelas bingung. Gadis yang sempurna. Tatapan mata Yang Mulia Surgawi Yun berkelebat saat dia berkata, aku akan membawamu menemuinya. Tak lama kemudian, Yang Mulia Ling melihat Lang Wo dan tak kuasa menahan diri untuk tidak terpesona oleh kecantikannya, bahkan memujinya. Tidak ada gadis lain yang secantik dia, yang lebih cantik dari salju. Seruling burung phoenix mengembangkan sayapnya dan terbang saat melihatnya. Kulitnya seperti gunung giok, dan sosok serta langkahnya begitu anggun dan ringan sehingga tidak ada debu yang beterbangan. Pinggangnya seperti cabang pohon willow yang tidak dapat menahan pegas yang ada di tubuhnya. Gadis seperti itu seharusnya dipanggil Jue Wuchen. Lang Wo mendengarnya dan menjadi malu. Yang Mulia Surgawi Yun bertanya, bisakah kau menciptakan Jue Wuchen dengan jalur penciptaan? Celestial Venerable Ling memikirkannya dan berkata, aku bisa mencoba, tetapi belum sempurna. Aku butuh waktu. Saat aku menyempurnakannya dan dapat menciptakan senjata dewa penciptaan, aku dapat menciptakan Jue Wuchen. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Saya tidak tahu, Anda harus menunggu. Yang Mulia Yun tidak punya pilihan lain. Ia memikirkan Luo Xiao lagi dan berpikir, apakah Luo Xiao itu benar-benar Luo Xiao? Atau apakah Luo Xiao itu bukan Luo Xiao melainkan pria itu? Sosok Muking melayang di matanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berbisik, tidak mungkin. Ling berkata dia adalah bayangan masa depan, meskipun aku berharap bisa melihatnya. Aku punya banyak aspirasi yang ingin kubagi dengannya. Dia menatap para master pencipta Great Void dengan linglung sambil berpikir, aku merasa kita mirip, mengapa dia adalah bayangan masa depan. Aku tidak punya teman Dao di era ini. Mengapa hanya aku yang punya di masa depan? Ia merasa bahwa ia dan teman Dao masa depan itu saling membantu maju meskipun terpisah oleh waktu yang tak terhitung lamanya. Namun, mereka tetap terpisah begitu jauh. Beberapa ratus tahun kemudian, Putra Mahkota Qi memimpin 10 pengawal surga untuk memberontak, membuat surga menjadi kacau. Banyak dewa kuno lainnya juga bergabung dengannya. Pemberontakan itu berasal dari Kamar Selir. Putra Mahkota Qi, dewa setengah terkuat, memiliki garis keturunan permaisuri surgawi dan kaisar surgawi. Ia juga telah dewasa, menjadikannya makhluk paling menakutkan di antara para dewa setengah. Dia begitu kuat hingga lebih menakutkan daripada kaisar dewa Langsuan dan raja dewa leluhur. Kekacauan yang ditimbulkannya juga sangat besar. Pemberontakan itu tidak hanya didukung oleh para dewa setengah dan para dewa kuno yang mengikutinya. Pemberontakan itu juga didukung oleh permaisuri surgawi. Saat dia melepaskan seni ilahi reruntuhan akhir dan menelan surga, bahkan para dewa kuno pun gemetar. Namun, dia tetap kalah. Setiap gerakannya diredam oleh kaisar langit kuno. Langit dan bumi mendorongnya langsung ke kedalaman terdalam Jade Lock Pass of Yudu. Suara dingin dan sedingin es dari atas terdengar oleh Yudu. Mulai hari ini, nama keluargamu hilang. Yang tersisa hanyalah kejahatan dan dosa. Mulai hari ini, kau akan selamanya duduk di dalam kobaran api untuk disiksa. Mulai hari ini, kau, Xie Wuqi. Pertempuran itu menyebabkan banyak korban di surga, lebih banyak dari kekacauan yang disebabkan oleh Ah Chou. Bahkan permaisuri surgawi pun diusir setelahnya. Hampir semua dari 10 penjaga dieksekusi di panggung eksekusi dewa yang baru dibangun. Itu berlangsung selama 100 hari, dengan banyak kepala dipenggal. Ada begitu banyak eksekusi, dan pisau dewa baru itu sangat ganas. Dua bagian udara yang mengerikan itu dibuat tidak bisa dihancurkan, memotong roh purba dan tubuh jasmani seolah-olah memotong melon dan sayuran. Kaisar surgawi memilih praktisi kuat baru dari setiap ras untuk mengisi 10 penjaga, dan elit dari setiap ras hampir semuanya dipilih. 10 penjaga di masa lalu terbuat dari setengah dewa yang kuat. Sekarang, mereka terbuat dari dewa yang berkultivasi ke alam ibu kota Giok. Kekuatan surga pun berubah seperti itu. Setelah kekacauan yang disebabkan oleh Ah Chou Earthbound dan Xie Wuqi, kekuatan penjaga lama surga surgawi surut ke titik terendah sepanjang masa. Era baru datang seperti itu, tanpa disadari. Sistem harta karun suci dan istana surgawi menggantikan sistem garis keturunan dan menjadi sistem utama bagi semua ras di surga. Sebelum ini, garis keturunan menentukan kedudukan dan kekuasaan. Nah, kultivasi menentukan hal-hal itu. Para dewa kuno mampu menguasai dunia karena garis keturunan mereka, tetapi, setelah peristiwa ini, sistem harta karun suci dan istana surgawi bangkit. Itulah revolusi zaman Naga Han. Revolusi itu diselesaikan dengan tenang di bawah pengaruh halus Kaisar Langit Kuno. Mereka yang menghalangi Kaisar Langit Kuno untuk tumbuh lebih kuat adalah dewa-dewa kuno. Jadi,
Ia menggunakan kekuatan ras pasca langit dan setengah dewa untuk menekan mereka dan keturunan mereka. Para dewa kuno melemah, tetapi dia tidak. Pemerintahannya pun menjadi lebih aman. Di kapal hantu, Qin Mu mengeluarkan telur bundar yang dicurinya dari Clear Sun Hall dan mempelajarinya bersama Wei Suifeng. Wei Suifeng mengetuknya. Suara yang keluar dari sana adalah suara Dao. Seolah-olah ada seseorang yang berbicara di dalam, namun aneh dan sulit dimengerti. Wei Suifeng menelitinya sebentar dan menggunakan berbagai macam seni ilahi mata dewa untuk melihat ke dalam, tetapi tidak ada gunanya. Itu tidak mungkin dewa kuno karena mereka semua sudah lahir, dan tidak ada yang baru yang bisa muncul. Kecuali jika itu adalah dewa alami yang terbentuk dari garis keturunan naga atau esensi gunung. Mungkinkah ada setengah dewa di dalamnya? Dia merangkak turun untuk mendengarkan telur itu. Suara Dao yang keluar dari telur itu aneh. Detak jantungnya juga unik, terdengar jauh. Bisakah aku membukanya? Tanya Wei Suifeng. Qin Mu berkata, saya menggunakannya untuk memblokir serangan Celestial Venerable Yun dan Celestial Venerable Hao, dan itu tidak retak. Alam Celestial Venerable Yun adalah tahta kaisar, dan alam Celestial Venerable Hao adalah langit luminous. Dia juga memiliki kekuatan garis keturunan yang kuat dan akan segera matang. Di era yang kau lalui, Yang Mulia Yun dan Yang Mulia Hao masih belum cukup kuat. Mereka tidak sekuat aku sekarang. Wei Suifeng berteriak, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar di atasnya. Mereka berputar seolah-olah membentuk langit. Jantung Qin Mu berdebar kencang. Kekuatan kakak laki-lakinya jauh lebih unggul daripada Saint Woodcutter. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Langit berputar, dan dengan sungai surgawi yang mengitarinya, terbentuklah pemandangan aneh, sungai surgawi yang menggantung di atas biduk langit. Sungai surgawi agung Celestial Deeper. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh generasi selanjutnya. Seseorang hanya dapat melihat wujud Suandu yang sebenarnya ketika ia berada di era Naga Han atau era sebelumnya. Jelas saja, saat Wei Suifeng bertransmigrasi ke era Naga Han dan menjadi pemimpin pengawal hutan berbulu, dia melihat Suandu yang asli dan memahami teknik serta seni bela dirinya sendiri. Wei Suifeng mengangkat tangan kanannya, dan kekuatan biduk surgawi Sungai Surgawi Agung menyatu ke tangannya. Menggunakan tangannya sebagai pisau, dia langsung membelah telur itu. Kekuatannya benar-benar jauh lebih kuat daripada Yang Mulia Surgawi Yun dan Yang Mulia Surgawi Hao di era itu. Dengan pembelahan itu, telur itu bersinar, dan tiba-tiba, bunyi bel yang keras terdengar oleh semua orang di kapal. Itu adalah suara alam semesta yang terbuka dan melonjak maju. Tanda-tanda Dao besar yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar darinya, dan menyebabkan kapal hantu itu berada di dalam cahaya tanda Dao yang pekat. Pada saat itu, Qin Mu dan Wei Suifeng merasakan kapal hantu itu terbebas dari keadaan substansi yang tidak berubah. Sebaliknya, kapal itu jatuh ke dalam keadaan grogi tanpa bentuk di mana Yin dan Yang menyatu. Pada saat yang sama, berbagai macam suara Dao yang rumit terdengar. Suara-suara itu nyaring dan memekakkan telinga, dan kedengarannya seolah-olah ribuan dewa kuno semuanya melafalkannya sekaligus. Kedengarannya seperti masa yang meneriakkan nama yang sama aneh namun suci. Tak lama kemudian, mereka menghilang, dan tanda-tanda itu kembali ke telur. Kapal hantu itu kembali ke keadaan substansi yang tidak berubah. Mata Wei Suifeng berkedut, dan tangan kanannya terkulai. Tangannya gemetar, rusak. Tatapan Qin Mu jatuh pada tanda Dao yang menghilang di sekitar telur itu saat dia bertanya dengan ekspresi serius. Ya, keringat dingin menetes dari dahi Wei Suifeng saat dia berkata, 3 ujung jariku patah, dan tulang kelingkingku hancur. Telur ini terlalu keras. Telur bundar itu masih belum retak. Qin Mu merawat luka Wei Suifeng dan menyembuhkan tulang-tulangnya yang patah. Wei Suifeng menggoyangkan lengannya dan menatap telur bundar besar itu, dengan serius berkata, kau melihatnya. Dao besar apa itu? Qin Mu mengangguk dengan kesungguhan yang belum pernah terlihat sebelumnya dan berkata, saya melihatnya, dan saya mendengarnya. Ini memang telur dewa kuno dengan dewa kuno yang sangat unik di dalamnya. Begitu dia dewasa, dia tidak akan kalah dibandingkan dengan Kaisar Surgawi kuno. Dao agung di dalamnya tampaknya merupakan energi tak berwujud dari yang hidup dan yang mati. Itu memberikan tekanan besar pada substansi Yang Mulia Surgawi Ling yang tidak berubah. Pernahkah Anda mendengar tentang Dao agung seperti itu, kakak? Substansi yang tidak berubah menemui kutukannya untuk pertama kalinya. Itu adalah seni ilahi pada keadaan substansi. Sementara itu, kombinasi Yin dan Yang adalah energi tak berbentuk tanpa substansi. Itu adalah kebalikan dari seni ilahi Celestial Venerable Ling. Wei Suifeng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku telah melihat sebagian besar Dao agung para dewa kuno. Aku bahkan pernah ke paviliun pelindung leluhur Dao.
Tidak ada catatan tentang Dao Agung seperti itu yang dapat menekan seni ilahi yang mulia surgawi Ling. Aku belum pernah mendengarnya. Mereka berjalan mengelilingi telur itu beberapa kali, merasa gelisah. Namun, Wei Suifeng dan para prajurit pengawal hutan berbulu merasa gembira. Jika mereka dapat menggunakannya untuk menghancurkan seni ilahi zat yang tidak berubah, mereka dapat keluar dari keadaan menjadi zat yang tidak berubah dari kapal hantu dan menjadi bebas. Tatapan mata Qin Mu berbinar saat dia berkata, mungkin dewa kuno ini adalah kunci untuk menyelamatkan kalian semua dan menyelamatkan yang mulia surgawi Ling. Nama Kaisar Surgawi kuno adalah Taichu, nama yang diberikan oleh Kaisar Agung. Karena aku ditakdirkan bersama dewa kuno di dalam telur, aku akan menamainya Taisi. Wei Suifeng tak kuasa menahan diri untuk memperingatkannya, katanya, saudaraku, jika dewa kuno ini keluar dari telurnya, ia mungkin akan menjadi kaisar langit kuno lainnya. Qin Mu menyingkirkan telur itu dan berkata, Taichu adalah orang suci yang lahir dari tambang batu ilahi primordium agung, dan dia memanfaatkan kekuatan di sana untuk menjadi dewasa. Telur Taisi ini mungkin membutuhkan kekuatan khusus lain untuk menjadi dewasa, seperti tambang di istana leluhur. Jika kita menyimpannya, ia tidak dapat dilahirkan, tetapi aku dapat mempelajari Dao Agungnya. Wei Suifeng sedikit gugup saat berkata, kalau begitu, kamu harus ingat, saudaraku, untuk tidak pernah membawanya ke istana leluhur. Kalau tidak, Qin Mu mengangguk dengan sungguh-sungguh dan segera mengeluarkan segala macam harta karun yang dijarahnya dari aula matahari cerah. Harta karun itu tersebar di seluruh dek. Ada benda-benda seperti gunung dewa dan gunung harta karun, yang merupakan harta karun surgawi. Wei Suifeng terkejut, dan berteriak, saudaraku, apakah kamu merampok brankas Kaisar Surgawi? Begitu banyak harta karun. Ya, kata Qin Mu dengan suara riang dan keras. Wei Suifeng melihat harta karun itu dan merasa terharu. Harta karun seperti itu jarang ditemukan bahkan di antara para dewa kuno, tetapi semuanya ada di kapal. Begitu banyak harta karun. Dia menghirup udara dingin dan bergerak untuk menyentuh pohon harta karun darah naga. Begitu dia menyentuhnya, pohon itu bersinar. Wei Suifeng merasakan ada keintiman aneh dengan ki vital selain kedekatan yang dirasakan saat berada di bawah pohon. Seseorang tampaknya dapat tetap dalam keadaan pemahaman kapan saja. Yang lebih aneh lagi adalah jika ki vital meninggalkan jejak rune pada daun pohon, prosesnya kemungkinan besar akan berhasil. Kamu pasti bisa menempa pohon ini menjadi harta karun yang luar biasa. Wei Suifeng tercengang saat bergumam, kau bisa menempa harta karun yang mengagumkan bahkan dengan satu cabang, cukup untuk digunakan oleh seorang praktisi kuat tahta kaisar. Aku pergi ke era naga Han dahulu kala dan bahkan menjadi jenderal pengawal hutan berbulu, jadi aku telah melihat banyak hal. Aku telah melihat banyak harta karun, tetapi tidak ada yang sehebat ini. Aku hanya melihat satu yang lebih bagus dari apa yang kau rampas dari brankas Kaisar Surgawi. Qin Mu mengeluarkan pecahan-pecahan batu asal primordium agung yang tersisa dan memeriksanya. Ia merasa tenang setelah memastikan tidak ada sisa-sisa kesadaran Kaisar Agung di sana. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, harta karun siapa yang mungkin berada di atas koleksi keluarga Kaisar Surgawi. Batu asal primordium agung milik Kaisar Agung hancur berkeping-keping. Dia memberikan salah satu kepingan yang lebih besar kepada Yang Mulia Surgawi Yun, sementara dia berencana untuk menempa kepingan yang tersisa ke dalam mata ketiganya. Ia mencoba menyusunnya, tetapi ia gagal membuatnya menjadi satu kesatuan yang utuh. Ia mungkin masih kehilangan beberapa bagian. Keluarga Dewa Utara Xuan Wu memiliki harta karun yang berasal dari dunia lain. Wei Suifeng membicarakannya dan memujinya. Ia berkata, mereka dikatakan telah mengumpulkan banyak harta karun purba, menempanya menjadi harta karun besar yang disebut pagoda langit berkaca. Aku pernah melihatnya sekali. Pangeran Yuming mengizinkanku melihatnya. Itu adalah harta karun terbaik di dunia. Tidak ada harta karun lain yang dapat menandinginya. Kau mencuri banyak harta karun dari Kaisar Langit, tetapi tidak ada yang dapat dibandingkan dengan pagoda langit berkaca. Qin Mu mengambil sepotong batu asal primordium agung dan mengirimkannya ke jantung alisnya. Tiba-tiba, kekuatan melonjak dan menangkapnya. Ia memasuki jantung alisnya dan menyatu dengan batu asal primordium agung di mata ketiganya. Qin Mu merasa puas dan mengambil sepotong lagi. Pagoda langit berkaca, yang dicuri dari Pangeran Yuming. Apakah pagoda itu benar-benar sekuat itu sehingga harta karun Kaisar Surgawi pun tidak dapat menandinginya? Dia memikirkannya. Dewa Utara Xuan Wu terdiri dari dua dewa kuno yang divisualisasikan oleh klan Yuxi, yang merupakan klan Kaisar Agung, yang terkuat di era purba. Mereka memiliki banyak sumber daya. Mereka mungkin menyerbu brankas Ju Yuxi selama pertempuran antara para dewa kuno dan para penguasa penciptaan.
Wei Suifeng mengenang saat ia melihat pagoda itu dan memujinya lagi, benar-benar harta karun nomor 1 di bawah langit. Jika Anda melihatnya, Anda juga akan terkejut. Itu sangat luar biasa. Begitu Anda menundukkan kepala dan menyembahnya, pagoda itu berubah menjadi 24 langit berkaca, yang membuatnya tak terkalahkan. Kinmu menaruh sisa batu asal primordium agung ke jantung alisnya dan batu itu menyatu dengan mata ketiganya menjadi satu. Dia mengerjap dan tidak menemukan perbedaan apapun, tetapi ketika dia menggunakan teknik 3 ramuan tubuh penguasa, kesadarannya meningkat pesat, bahkan beberapa kali lebih cepat daripada sebelumnya. Dia mendesah, Kaisar Agung mampu menjadi Kaisar Agung karena suatu alasan. Jika kesadaranku dapat meningkat begitu cepat dengan apa yang, paling banter, hanya setengah dari batu asal primordium agung, aku hampir tidak dapat membayangkan seberapa cepat kesadaran seseorang akan meningkat jika mereka memiliki batu asal primordium agung yang lengkap. Wei Suifeng masih memikirkan pagoda langit berkaca saat dia berkata pada dirinya sendiri dengan penuh rasa takjub, ada lebih banyak harta karun di pagoda itu daripada yang kau curi dari brankas Kaisar Langit. Saudaraku, sebagian besar harta karun ini berasal dari istana leluhur. Pilih satu. Kinmu mengundangnya untuk mengambil satu. Wei Suifeng tersadar dari lamunannya dan berjalan di antara harta karun itu untuk memeriksa kualitasnya. Namun, semakin dia memeriksanya, semakin sulit baginya untuk memilih. Harta karun tersebut dipilih dengan saksama oleh para ahli penciptaan dalam jangka waktu yang panjang. Harta karun tersebut luar biasa. Bahkan jika seseorang mencari di seluruh alam semesta, akan sulit untuk menemukan satu pun dari harta karun tersebut, apalagi di alam primordial. Yang tersisa kemungkinan berada di tangan dewa-dewa kuno yang kuat atau pemimpin setengah dewa. Wei Suifeng butuh waktu lama untuk memilih, karena dia menginginkan semuanya. Pada akhirnya, dia memilih Gunung Suci, sambil menjelaskan, saudara-saudara di kapal hantu mengikutiku selama bertahun-tahun. Saat kami bebas, kami mungkin akan ketinggalan zaman. Alam ibu kota Giok dan alam langit Numinous dari masa lalu mungkin lebih mirip dengan alam kolam Giok saat ini. Aku akan menyempurnakannya menjadi harta karun yang dapat digunakan semua orang untuk meningkatkan kekuatan mereka. Bisakah kamu memberikan lentera istana ini kepadaku juga? Kinmu mengangguk, karena mereka adalah penjaga harta karun di dalam brankas. Mereka tidak berguna baginya, hanya menempati ruang di wilayah Qin. Wei Suifeng mengambilnya dan berkata, mereka juga ditempa dengan harta karun yang banyak. Dengan jumlah sebanyak itu, aku dapat memodifikasinya untuk membentuk formasi 1000 lentera besar untuk melindungi kapal. Kinmu menyingkirkan harta karun lainnya dan menatap pengawal hutan berbulu di kapal. Mereka adalah bakat paling luar biasa yang dipilih dari setiap ras. Jika mereka dapat berkultivasi di Eternal Peace selama beberapa tahun, kekuatan mereka akan tumbuh pesat. Prestasi mereka di masa depan tidak akan terbatas. Wei Suifeng meliriknya dan berkata, itu ditentukan oleh kemampuanmu untuk menyelamatkan kami. Kinmu mengerutkan kening. Dia tidak yakin bisa menghancurkan substansi abadi Ling Tianzun kecuali dia bisa meneliti Dao Agung dari Dewa Kuno Taisi. Saya tinggal beberapa lama di bawah bimbingan masing-masing yang mulia surgawi dari surga. Meskipun saya tidak mempelajari kemampuan mereka yang sebenarnya, saya melihat banyak teknik tahta kaisar. Wei Suifeng memperbaiki kereta harta karun naga langit untuknya, lalu berkedip dan berkata, aku tidak bisa mempelajari banyak dari mereka, tetapi aku menyalinnya. Ikuti petaku, dan kau akan menemukannya. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia berkata, mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku saja? Mengapa membuat peta? Wei Suifeng menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit bagiku untuk bersembunyi dari yang mulia surgawi saat berada di surga. Aku tidak tahu kapan aku akan mati, jadi aku menyembunyikan teknik tahta kaisar yang kukumpulkan di tempat-tempat yang pernah kukunjungi. Saudaraku, surat yang mulia surgawi Ling juga ada di salah satu tempat itu. Setelah kau menyelamatkan Dewa Selatan, kau harus pergi ke sana. Kinmu tersenyum dan berkata, mengapa kamu tidak memberitahuku di sini? Mengapa menyuruhku mencarinya melalui petamu? Dia tiba-tiba menyadari alasannya dan menebak, kecuali kamu tidak mempelajarinya. Wei Suifeng tersipu malu saat dia berkata dengan kesal, mengapa aku tidak bisa? Aku tidak pandai mempelajari teknik orang lain. Aku hanya menyerap sebagian teknik mereka dan menggabungkannya ke dalam teknik celestial di permilikku. Aku akan menempuh jalanku sendiri. Jika aku akan menjadi orang suci, mengapa aku tidak bisa mempelajarinya? Hehe, senyum di wajahnya berangsur-angsur berubah. Kinmu berhenti mengganggunya. Wei Suifeng adalah murid Saint Woodcutter yang paling berharga. Di antara mereka bertiga, Wei Suifeng adalah murid yang paling lama mengikuti Saint Woodcutter,
dan dia mungkin juga memiliki kebiasaan buruk menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya. Wei Suifeng masih lebih baik daripada si penebang kayu, karena jalur kultivasinya berisi 360 profesi dan grid Dao pasca celestial. Ini juga merupakan asal mula 360 aula sekte orang suci surgawi. Itulah sebabnya wilayahnya ditetapkan di alam tahap giok. Dia tidak dapat memasuki tahap eksekusi dewa sepanjang hidupnya. Dengan 360 pos celestial grid Dao, roh primordialnya akan terpotong 360 kali jika berada di panggung eksekusi dewa. Dengan kebiasaan buruknya, dia mungkin akan mati dan merengek setelah satu belahan. Wei Suifeng juga serakah, tetapi setidaknya dia mencapai alam tahta kaisar. Kapal hantu itu muncul dari air dan berlayar di dalam kabut sungai surgawi. Saudaraku, kamu hanya punya 4 kesempatan. Wei Suifeng melihat kereta harta karun itu keluar dari kapal dan mengingatkannya, jangan sia-siakan kesempatanmu untuk menyelamatkan Dewa Selatan. Kamu bisa menyimpan beberapa kesempatan untuk melakukan hal-hal yang lebih berarti. Kinmu mengintip dari jendela dan melambaikan tangan padanya. Aku hampir berhasil terakhir kali ini aku pasti bisa. Jangan bicara omong kosong. Wei Suifeng tampak gugup saat berkata, menurutku kamu pembawa sial. Setiap kali kamu mengatakan itu, kamu gagal. Kinmu tertawa dan kembali ke keretanya. Nyanyian-nyanyian santai keluar dari mulutnya. Di tengah kabut, nyanyiannya terdengar kaya dan santai, seperti anggur tua yang hangat. Itu memberi orang perasaan melankolis dan berani. Hari ini, aku berada di surga agung yang maha kuasa. Di tengah-tengah mabuk, aku melihat gunung batu giok yang sangat halus. Aku akan bernyanyi sampai langkahku goyang. Sekarang tahun berapa? Air dan ladang. Wei Suifeng mendengarkannya sambil melihat kereta itu menghilang ke dalam kabut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dasar tidak masuk akal, dari siapa dia mempelajarinya. Para pemimpin sekte dari sekte orang suci surgawi memiliki banyak bakat sejak generasinya. Saat itu, Wei Suifeng adalah orang yang biasa-biasa saja dan tidak bermoral. Dia tahu bahwa Kinmu menggunakan lagu untuk meningkatkan moralnya dari pilihan liriknya. Sekarang tahun berapa? Aku berada di surga agung yang maha kuasa. Ambisi kakak terlihat jelas, kata Wei Suifeng dengan takjub. Nyanyian itu berhenti saat kereta mencapai sungai surgawi dan melaju menuju surga surgawi surga Han. Saya meninggalkan sepucuk surat yang memerintahkan Dewa Selatan untuk mencari Yang Mulia Yue dan memberinya sehelai bulu. Saya juga memintanya untuk membelah sebagian jiwanya secara diam-diam untuk reinkarnasi. Yang perlu kita lakukan hanyalah menemukan bulu itu, dan kita dapat menyelesaikan perjalanan ini. Kinmu dipenuhi dengan rasa percaya diri saat dia melihat surga Han Celestial Heavens. Surga itu lebih besar dari sebelumnya, yang membuatnya merasa terasing. Jauh di sana, terdengar seorang wanita bernyanyi di sungai surgawi. Nyanyiannya merdu dan menenangkan. Ratusan sungai mengalir ke lautan, bintang-bintang menyatu di sekitar bintang utara. Mereka bersinar di surga Han dan menciptakan feri besar bagi para pedagang. Berlayar melintasi surga dan bumi, para raja menyelamatkan rakyatnya. Sementara tempat-tempat dibersihkan, para pahlawan akan berkumpul. Kinmu melihat ke arah nyanyian itu dan melihat seorang wanita berpakaian merah terbang mengikuti angin dari depan sebuah perahu. Dia bernyanyi ke arah langit surgawi Han dengan karisma yang tak terlukiskan. Kinmu tidak bisa menahan rasa tertariknya. Dia memerintahkan naga kilin untuk berhenti agar dia bisa mendengarkannya. Yaner tersenyum dan berkata, anehnya, wanita ini agak mirip denganku, Tuan. Suaranya membuat wanita itu waspada. Dia mendekat dan tampak tidak senang, karena orang yang mengatakan itu adalah seekor burung pipit hijau gemuk yang hampir mendatar. Dia berkata, di mana aku mirip dengan burung pipit konyol ini. Namun, kata-kata Yaner mencerahkan Kinmu. Dia menatapnya dan menemukan bahwa dia memang mirip dengan Yaner. Dia berkata, benar, gaunnya berkibar, dan di bagian belakang kepalanya ada bulu burung berwarna merah tua. Dia berkata dengan marah, di mana? Dia sangat gemuk. Kinmu tertawa terbahak-bahak dan melangkah keluar dari kereta harta karun. Muking pernah melihat suster Dewa Selatan sebelumnya. Muking, saudari Dewa Selatan. Gadis bergaun merah itu kebingungan. Suaranya lembut dan ramah, meskipun ekspresinya tampak agak setengah bodoh. Kau mungkin Muking, tapi aku bukan adikmu. Kau telah mencampur adukkanku dengan orang lain, bodoh. Aku Kefein, murid di bawah Yang Mulia Surgawi Yue. Kinmu merasa ragu dalam hatinya. Mungkinkah aku salah mengenali orang? Wanita ini hanya mengenakan pakaian merah terang, mirip dengan gaya Dewa Selatan. Selain itu, bulu burung merah terang yang ada di rambutnya adalah bulu burung merah terang milik Dewa Selatan. Aku tidak mungkin salah.
Terlebih lagi, puisi yang baru saja dinyanyikannya memiliki nuansa yang luar biasa. Dengan keluasan pikirannya, dia bernyanyi dengan penuh semangat, dan terasa seperti aliran ratusan sungai yang mengalir ke laut, seolah-olah semua bintang bersinar pada saat yang sama. Bagaimana mungkin orang yang setengah berakal dapat menghasilkan karya seni seperti itu? Dia menyuarakan pertanyaannya saat dia selesai berpikir, dan gadis bergaun merah, Kefein, menjawab, ini adalah puisi Kaisar Langit Yun. Itu bukan ditulis olehku. Aku mempelajarinya saat aku mendengarnya bernyanyi. Naga Kilin berkata, Nona Fein, guru sekte saya dan Yang Mulia Yue adalah teman baik, dan dia datang ke sini untuk mengunjunginya. Bolehkah saya meminta Anda untuk memberitahunya? Guru tidak ada di rumah. Kefein memeriksa mereka dan berkata, guruku dan Yang Mulia Surgawi Yun sedang keluar dan tidak berada di surga. Apakah kalian benar-benar teman dekat guruku? Aku tidak mengenali kalian. Kinmu melangkah keluar dari kereta harta karun. Kelopak mata di tengah alisnya perlahan terbuka ke samping, memperlihatkan mata ketiganya. Seketika, ia dapat melihat kehidupan masa lalu dan masa kini wanita bernama Kefein dengan jelas. Karena mata dewa miliknya menyatukan banyak bagian batu asal primordium agung, dia memiliki lebih banyak keajaiban di dalamnya. Dia melihat bahwa ribuan tahun yang lalu, bola api turun dari langit berbintang di selatan, tempat istana burung vermilion berada, dan mendarat di rumah sebuah keluarga biasa di alam primordial. 10 bulan kemudian, wanita simpanan keluarga itu melahirkan seorang anak perempuan. Saat ia lahir, langit dipenuhi semburat merah, yang berubah menjadi burung-burung berwarna merah tua yang mengelilingi ruang bersalin. Setelah dia lahir dan menjadi dewasa, Yang Mulia Surgawi Yue datang dan menerimanya sebagai murid. Dia memberikan kepadanya jalan, keterampilan, dan seni ilahi, dan dia membawanya ke surga surgawi surga Han. Akan tetapi, dalam suatu pertarungan dengan naga langit surgawi, gadis itu bertemu dengan putra langit Yin yang langsung membunuhnya di tempat dengan mengambil jiwanya. Yang Mulia Surgawi Yue murka dan melukai putra surgawi Yin dengan parah, mengambil kembali jiwanya. Malam itu, Yang Mulia Yue bertemu dengan Yang Mulia Yu, yang sedang menyusuri medan perang untuk mengumpulkan jiwa. Ia memberikan jiwa itu kepadanya. Setelah 10 bulan kemudian, seorang bayi perempuan lahir dan diterima kembali oleh Yang Mulia Surgawi Yue sebagai muridnya. Dia memiliki kecerdasan luar biasa dan mampu menguasai seni ilahi apapun pada percobaan pertama. Namun, dia tidak memiliki ingatan apapun tentang kehidupan sebelumnya dan tidak tahu siapa dirinya. Masa-masa indah itu tidak bertahan lama. Dalam salah satu perjalanannya, dia dikepung dan dibunuh oleh para dewa setengah. Kali ini, Putra Langit Yin juga yang memimpin para dewa setengah untuk menyerang wilayah manusia. Kinmu melanjutkan reinkarnasi ketiga, keempat, dan kelima. Setiap kali dia bereinkarnasi, entah bagaimana dia akan terbunuh. Setiap kali, itu akan terjadi di tangan Putra Surga Yin. Setiap kali bereinkarnasi, kecerdasan dan ingatannya berangsur-angsur menurun. Kefein adalah kehidupannya yang ke-100. Yang Mulia Yue terus menerimanya sebagai muridnya, mencurahkan seluruh perhatiannya untuk mengajarinya. Akan tetapi, Kefein menjadi sedikit kurang cerdas dan oleh sebagian orang disebut sebagai Nona Ke yang bodoh. Putra Langit Yin melakukan ini dengan sengaja. Dao Agung Yudu miliknya telah mencapai pencapaian tertinggi dan mampu melihat di mana jiwa reinkarnasi Dewa Selatan Suke berada. Oleh karena itu, dia mampu menemukannya dengan akurat setiap saat. Kinmu sangat marah. Dengan menggunakan mata ketiganya, dia telah menyaksikan reinkarnasi Dewa Selatan Suke mati sebanyak 99 kali. Setiap kali, Putra Langit Yin ikut campur. Putra Yin Surgawi memiliki pencapaian yang sangat tinggi di jalur jiwa. Dia pasti telah melakukan sesuatu pada jiwa Dewa Selatan, menyebabkannya menjadi kacau selama reinkarnasinya, selamanya tidak dapat menyadari bahwa dia adalah Dewa Selatan. Orang ini telah berkomplot melawan Dewa Selatan, Dewi Yin Surgawi, dan Di Yue. Seolah-olah dia memiliki dendam yang dalam terhadap wanita cantik. Kinmu menenangkan diri dan berusaha sebaik mungkin untuk menunjukkan ekspresi yang baik. Dia mengulurkan tangannya ke arah Kefein dan tersenyum. Nona Fein, kemarilah. Aku punya harta karun yang bagus untuk ditunjukkan kepadamu. Kefein merasa ragu. Dia melompat dari perahu dan menaiki kereta harta karun, sambil bertanya dengan rasa ingin tahu, harta karun apa? Kinmu tersenyum ambigu sambil berpikir, memang tidak mudah bagi gadis konyol ini untuk bertahan begitu lama. Kefein tertawa. Dasar biadab, melihat caramu menatapku dengan tatapan licik, sepertinya kau seorang cabul. Di mana harta karun itu? Cepat ambil, aku tidak akan merebutnya darimu.
Kinmu hendak memeriksa jiwanya dengan saksama untuk melihat tipu muslihat licik macam apa yang telah dilakukan Putra Langit Yin ketika seseorang tiba-tiba berteriak, "Nona Ke yang konyol, mengapa kau naik ke kereta orang lain?" Yaner dan Kefein memberikan suara tanda terima pada saat yang sama. Yaner menundukkan kepalanya dan merasa sedikit jengkel. "Mengapa aku juga menjawab?" Kefein buru-buru melompat keluar dari kereta harta karun dan berkata, "Kakak-kakak perempuanku memanggilku, aku akan melihat harta karunmu nanti." Kinmu sedang memeriksanya untuk mencari sumber kebingungannya dan samar-samar melihat sebuah gerbang, yang tampak seperti gerbang surgawi Mingdu milik Putra Surga Yin. Namun, Kefein sudah berlari untuk bergabung kembali dengan para pemuda di atas kapal. Kinmu mengerang karena dia akan melihat pemandangan yang tidak biasa. Kefein adalah reinkarnasi dari Dewa Selatan Suke. Namun, setiap kali dia bereinkarnasi, dia dibunuh oleh Putra Surga Yin. Setiap kali dia meninggal, jiwanya akan melewati gerbang surgawi Mingdu dari Putra Surga Yin. Setelah melewati gerbang, jiwa Dewa Selatan memiliki lebih banyak jiwa surga, jiwa bumi, dan 7 roh, menambal 3 jiwa dan 7 rohnya. Dengan kata lain, Dewa Selatan menggunakan jiwa dewa dari 3 jiwa untuk bereinkarnasi. Selama 99 kali kematiannya, Putra Surga Yin menambal 3 jiwa dan 7 rohnya sebanyak 99 kali, mengurangi sifat dewanya. Kinmu melihat ke arah para pemuda di atas perahu, yang kemungkinan besar adalah murid-murid dari Celestial Venerable Yue dan waspada terhadapnya. Mereka sedang berbicara dengan Kefein, mungkin memperingatkannya untuk tidak berbicara dengan orang asing. Setelah melalui 99 kali reinkarnasi, Dewa Selatan seperti telah disegel 99 kali. Sifat keilahiannya telah menjadi tidak berarti. Jika dia mengalami reinkarnasi lagi, jiwa keilahiannya akan benar-benar kehilangan arah dan tidak akan bisa bangun lagi. Kinmu tidak bisa tidak memuji Putra Surga Yin. Jika reinkarnasi Dewa Selatan mati lagi, dia akan menjadi manusia biasa. Putra Surga Yin memang luar biasa. Dia bisa menciptakan mantra jiwa yang bisa menghadapi dewa-dewa kuno di era ini. Dia layak menyandang gelar Dewa Hitam. Kesabarannya menakutkan, memfokuskan energinya sepenuhnya untuk berkomplot melawan Dewa Selatan sebanyak 99 kali. Dia sudah yakin sepenuhnya dalam menghancurkan seni sihir Putra Langit Yin. Namun, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana memastikan bahwa reinkarnasi Dewa Selatan bertahan di era kuno ini. Dia hanya punya 4 kesempatan lagi untuk kembali ke zaman kuno. Pada kesempatan kelima, dia akan berubah menjadi zat yang tidak berubah. Dia tidak bisa terus melindungi gadis konyol ini dari serangan Putra Langit Yin. Kesabaran dan kegigihan Putra Surga Yin telah menyebabkannya sakit kepala hebat. Yang lebih penting, orang ini sangat tampan. Melihat penampilannya yang tampan, sulit bagi para wanita untuk menjaga kewaspadaan mereka. Pria di kereta itu jelas orang jahat. Orang jahat semua mengatakan mereka punya harta karun supaya bisa menipu gadis-gadis bodoh. Di atas kapal, sepasang murid perempuan Celestial Venerable Yue sedang membimbing Kefein. Setelah mereka selesai berbicara, mereka melirik Kinmu. Kinmu berpikir sejenak, kemudian, ia memotong sepotong batu giok yang indah dari gunung batu giok istana leluhur di tanah Katakin, dan mengukirnya dengan hati-hati. Setelah itu, dengan sebuah pikiran di kepalanya, roh primordialnya berubah menjadi sosok Earthkaun. Roh primordialnya mengucapkan bahasa Yudu yang dalam dan berat. Untuk setiap suku kata yang diucapkannya, Ki Iblis Yudunya berubah menjadi karakter Yudu, yang tercetak pada Liontin Giok. Bahasa Yudu terdengar dalam dan kasar, seolah-olah dewa kuno yang menyimpan jiwa sedang bernyanyi. Murid-murid yang mulia Yue di atas perahu tercengang. Sepasang murid perempuan itu dengan cepat meraih Kefein dan mencibirkan bibir mereka ke arah perahu. "Nona Ke yang konyol, lihat ke sana." Kefein berbaring di haluan kapal dan melihat ke bawah. Dia melihat kereta harta karun naga surgawi mengikuti perahu mereka dari dekat seperti bayangan. Pada saat itu, Ki Iblis Yudu yang sangat tebal muncul dari kereta harta karun naga surgawi, seperti ular piton hitam raksasa. Ia menyilang dan melilit kereta, tampak sangat menakutkan. Kefein ketakutan dan buru-buru menarik kepalanya. "Kakak senior, pria di kereta itu bukan orang baik." "Tentu saja dia bukan orang baik." Orang-orang di perahu berkata, "Sekarang, kita yang akan dikurung." Guru berkata sebelumnya bahwa kalian akan dirundung malapetaka dan kemalangan sejak muda dan suatu hari kalian akan binasa karena kejadian-kejadian ini. Sepertinya waktu kalian telah tiba. Kefein gelisah seperti semut di wajan panas. Dia mondar-mandir dan berkata, "Apa yang harus kita lakukan? Guru tidak ada di surga. Bibi senior Ling dan paman senior Yun juga tidak ada di sana. Siapa yang bisa menolak iblis besar ini?" Semua orang panik. "Diam.
Hati-hati didengar setan besar. Di bawah, terdengar bisikan samar bahasa iblis dari kereta harta karun naga surgawi, yang terdengar sangat menyeramkan. Sifat iblis dari kereta itu menjadi semakin berat, membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Aku khawatir itu adalah Raja Iblis Agung Yudu. Di dalam kereta, Kinmu mengubah berbagai rune secara berurutan dan akhirnya menyempurnakan liontin giok tersebut. Ia memanggil Yaner dan berkata, berikan liontin giok ini kepada Kefeyin, dan katakan padanya bahwa ini adalah hadiah pertemuan dariku. Juga, mintalah bulu burung merah tua di kepalanya. Yaner mengambil panji giok dan bertanya, Tuan muda, apakah itu Kefeyin ibuku? Kinmu mengangguk. Yaner tampak tidak senang. Dia sangat konyol, bagaimana mungkin dia ibuku? Kinmu tertawa. Cepat, pergilah. Yaner terbang menaiki perahu, yang sedang melarikan diri ke surga surgawi Han, bermaksud untuk melepaskan diri dari kereta harta karun naga surgawi. Namun, ia tidak dapat melakukannya. Semua orang tercengang saat melihat Yaner terbang, berubah dari seekor burung pipit hijau yang gemuk menjadi seorang gadis gemuk. Utusan Raja Iblis telah naik ke kapal. Aku khawatir bencana pertumpahan darah dari adik perempuan Ke akan datang. Yaner berjalan mendekat dan berkata, Ibu, Nona, Tuan muda ingin Anda melihat harta karun ini. Kefeyin ingin melangkah maju untuk melihat tetapi ditahan oleh semua orang, untuk mencegah wanita konyol ini disergap. Yaner tiba-tiba menerobos kerumunan dan mendekati Kefeyin. Dia kemudian meletakkan liontin giok di tangannya dan berkata, ini untukmu dari Tuan muda. Semua orang terkejut dan hendak menggunakan seni sihir mereka ketika tiba-tiba lingkungan di sekitar mereka retak. Jarak antara mereka dan Kefeyin semakin jauh, membuat mereka terkejut. Seni bela diri yang digunakan Yaner sebenarnya berasal dari aliran yang sama dengan mereka, yang diwariskan turun-temurun. Semuanya adalah seni bela diri milik Celestial Venerable Yue. Kefeyin sama sekali tidak khawatir. Dia dengan penasaran memeriksa liontin giok itu dan hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Ini benar-benar harta karun. Kakak perempuan seniorku bahkan mengatakan bahwa tuan muda di kereta itu adalah orang jahat yang ahli menipu gadis-gadis bodoh. Dia menggantungkan liontin giok itu di lehernya. Tiba-tiba, liontin itu menghilang ke dalam tubuhnya dengan suara mendesing. Kamu berbohong padaku. Kefeyin sangat marah. Dia meraih Yaner dan berkata, liontin giok cantik itu hilang. Suara Kinmu terdengar. Nona Feyin, lihatlah roh primordialmu. Kefeyin segera melihat roh primordialnya dan menyadari bahwa roh primordial burung merahnya mengenakan liontin giok di lehernya. Kemarahannya kemudian berubah menjadi kegembiraan. Jadi, ini dia. Yaner mengambil kesempatan itu untuk mencabut bulu burung merah tua dari kepalanya. Kefeyin kembali marah, dan mengejarnya sambil berteriak, itu hartaku. Aku tidak menginginkan hartamu, kembalikan hartaku kepadaku. Yaner buru-buru terbang ke kereta harta karun dan berteriak, cepat, ayo pergi. Naga kilin mengayunkan cambuknya, dan keenam naga itu buru-buru menarik kereta harta karun naga langit menjauh. Kefeyin mengejar mereka, sambil menangis pada saat yang sama. Kakak-kakaknya yang lebih senior segera menyusulnya. Nona Ke yang konyol, lupakan saja. Untungnya, dia hanya seorang penipu, bukan pembunuh. Kalau tidak, kau pasti sudah mati. Kefeyin menyeka air matanya dan tersedak. Gadis gendut itu berbohong padaku. Dia lebih baik berharap aku tidak menemukannya. Jika aku menemukannya, aku akan memukul pantatnya sampai bengkak. Kau nyaris tidak bisa bertahan hidup, tapi sekarang kau malah menyombongkan diri. Saat Tuan kembali dan mengetahui hal ini, dia akan memukul pantatmu sampai bengkak. Tepat saat mereka berbicara, suara dengungan terdengar. Di atas sungai surgawi, ada beberapa nyamuk yang muncul entah dari mana. Mereka sangat kecil, terbang menuju perahu. Semua orang melihat ke sekeliling dan berkata, tempat ini berangin kencang dan berombak besar, bagaimana nyamuk-nyamuk ini bisa sampai di sini? Mereka mengusir nyamuk-nyamuk itu. Meskipun nyamuk-nyamuk itu kecil, mereka sangat ganas dengan taring dan duri di mulut mereka. Saat mereka mengusir nyamuk dan merasa bingung, Kefeyin berkata, saya merasa sedikit mengantuk. Semua orang menatapnya dan merasa takut. Dalam waktu yang singkat ini, Kefeyin telah menjadi tidak lebih dari kulit dan tulang, dan dia memiliki ekspresi kematian di wajahnya. Seekor nyamuk besar berada di punggungnya, alat mulutnya dimasukkan ke dalam jantungnya, dengan paksa menghisap darah keluar. Perut nyamuk itu sudah gemuk dan bulat. Dalam sekejap, seluruh darahnya dihisap kering oleh nyamuk ini, membunuhnya. Semua orang panik, menangis dan meratap dengan menyedihkan.